Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kirmir atau tanggul penahan bibir sungai Citepus di Bandung ambrol. Puluhan makam di TPU Sirna Raga rusak. Aliansi Bobotoh Tasikmalaya menggelar doa dan tabur bunga bagi korban tragedi Kanjuruhan. 2 mobil yang mengangkut jeriken berisi BBM terbakar di Pangandaran dan Cirebon. Kirmir atau tanggul penahan bibir sungai di Citepus, Bandung ambrol. Puluhan makam di TPU Sirna Raga rusak. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung menyebabkan kirmir atau tanggul penahan bibir sungai Cilimus ambrol. Akibatnya 25 makam di tempat pemakaman umum Sirna Raga Kecamatan Cicendo rusak. Dari puluhan makam yang rusak, 18 diantaranya harus diperbaiki. Sedang 7 makam lain, jenazahnya harus dievakuasi agar tidak hanyut terbawa banjir. 7 makam tersebut, diantaranya 5 orang anak-anak, kemudian yang 2 dewasa. Nah, ini lagi konfirmasi dengan ahli waris. Untuk selanjutnya kami koordinasi dengan TPU, pihak kepolisian, koordinasi dengan TPU, karena melihat cuaca juga ini lagi menginventarisir siapa-siapa ahli warisnya, nanti kita akan lakukan koordinasi untuk pemindahan pemakaman. Usai mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga, petugas pemakaman dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung langsung mengevakuasi seluruh jasad yang terdampak. Petugas juga memperbaiki makam yang rusak sekaligus membersihkan sisa puing dari kirmir makam yang masuk ke aliran sungai. Ini berapa jenazah Pak yang dievakuasi Pak? Ada 7 jenazah, 2 dewasa, 5 anak kecil. Nah ini ada berapa yang terdampak Pak pemakaman? Kurang lebih 30 meter, 25 jenazah. Betul. Tapi yang lain masih nunggu ahli warisnya untuk segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Jangan sampai ada jenazah yang terbawa arus sungai, sehingga kita antisipasi untuk segera kita menghubungi ahli waris untuk segera dipindahkan ke tempat yang secara bertahap. Kapan Pak targetnya bisa selesai? Ya mudah-mudahan hari ini semua udah sebelum hujan lagi gitu bisa dipindahkan. Rencananya jasad dari 15 makam lainnya akan dievakuasi menjauh dari area sungai. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya ambruk akibat dimakan usia, membuat murid terpaksa belajar di bawah tenda dengan kondisi panas dan becek saat hujan. Pihak sekolah berharap ada perhatian dari pemerintah untuk perbaikan gedung sekolah. Sebuah tenda besar milik BPBD Kabupaten Tasikmalaya berdiri di tengah halaman SD Negeri Bojong Kapol, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Tenda beralas tanah inilah yang digunakan murid karena bangunan ruang kelas mereka sudah lapuk dan membahayakan. Bahkan sudah ada kelas yang ambruk atapnya pertengahan tahun lalu. Panas saat cuaca cerah dan becek saat hujan membuat suasana belajar sangat tidak nyaman. Dengan kondisi belajar seperti ini nyaman nggak? Enggak. Gak nyaman ya. Kalau hujan ini gimana? Basah. Rujit. Becek? Ya, becek. Becek kok. Becek. Sama kehujanan. Kehujanan ya. Harapannya pengen apa ini Teh? Pengen direnovasi lagi. Murid dan guru berharap segera ada perhatian dari pemerintah untuk membangun kembali sekolah mereka. Tidak layak juga situasinya, dari lahannya atau alasnya, dari sarana prasarana yang lainnya tidak mendukung sekali Pak. Jadi proses mengajar, tata cara mengajarnya juga tidak nyaman Pak, tidak nyaman. Sebelum belajar di tenda, para siswa ini sempat belajar di teras sekolah, tapi karena sering hujan sehingga mendapatkan bantuan tenda dari BPBD. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.
Kesal karena dirumahkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ratusan mantan anggota Satpol Pamong Praja melakukan aksi konvoi berkendara sepeda motor. Massa berkeliling di komplek kantor pemerintah kabupaten sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang merumahkan mereka tanpa surat resmi. Berkendara sepeda motor sambil membunyikan klakson dan sirene, ratusan orang mantan anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan aksi konvoi berkeliling komplek kantor pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Aksi yang dilakukan pada Senin lalu ini merupakan bentuk protes kepada pemerintah daerah terkait pemutusan kontrak kerja tanpa adanya surat resmi kepada 115 orang anggota Satpol PP Kabupaten Bandung Barat. Masa kerja mereka yang berstatus sebagai tenaga kerja kontrak berakhir pada 30 September lalu, dan pemerintah tidak memperpanjang kontrak kerja sehingga mereka akhirnya dirumahkan pertanggal 1 Oktober 2022. Alasan pemerintah merumahkan ratusan personil Satpol PP ini lantaran dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah perubahan, gaji tenaga kontrak atau honorer untuk 3 bulan ke depan tidak dianggarkan lagi, sehingga ratusan Satpol PP tidak bisa digaji. Akan melakukan kerja aktivitas seperti biasa. Kalau misalkan surat juga belum turun, Pak, berarti sampai Desember bakal tetap masuk, walaupun tanpa digaji. Oke. Saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pimpinan kami, mau seperti apa, solusinya seperti apa. Makanya sekarang kami masih melakukan koordinasi komunikasi dengan para pimpinan. Meski sudah dirumahkan, ratusan mantan anggota Satpol PP ini tetap bekerja dan berjaga di pos penjagaan pintu masuk komplek perkantoran Pemkab Bandung Barat. Mereka tetap datang ke kantor sambil menunggu komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD Bandung Barat mengenai nasib mereka ke depannya. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Ribuan orang dari Aliansi Bobotoh Tasik Malaya menggelar doa dan tabur bunga bagi korban tragedi Kanjuruhan. Mereka mengecam terjadi tragedi kemanusiaan dan meminta penyebab tewasnya ratusan supporter Arema FC diusut tuntas. Masih dalam suasana duka tragedi Stadion Kanjuruhan, ratusan lilin bertuliskan Arema menyala terang di kegelapan malam. Nyanyian lantang yel-yel persatuan sepak bola oleh ribuan orang bobotoh sepak bola memecah keheningan suasana malam di Taman Kota Tasikmalaya. Dengan pengamanan polisi dan Satpol PP di lokasi, Aliansi Bobotoh Tasikmalaya menggelar doa bersama dan tabur bunga sebagai wujud kepedulian dan bela sungkawa bobotoh kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. Ketua Aliansi Bobotoh Tasikmalaya dalam orasinya menuntut agar pemerintah mengusut tuntas oknum yang menyebabkan tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan, Malang. Ini mengapa kami mengadakan lilin, ini simbol untuk penerangan di alam kubur pada syuhada-syuhada kita. Kita sama-sama pejuang sepak bola. Dengan itu, kami atas nama kemanusiaan mengutuk keras semua pembantaian yang ada di Stadion Kanjuruhan. Sabtu 1 Oktober lalu, 131 orang meregang nyawa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Peristiwa memilukan berawal dari tembakan gas air mata oleh aparat keamanan usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Tembakan gas air mata yang mengarah ke penonton di tribun stadion membuat massa panik akibat mata yang perih dan tidak bisa bernafas sehingga berusaha keluar dari stadion. Sebagian pintu keluar stadion yang dikunci dari luar membuat korban tewas akibat terinjak penonton lain dan kehabisan oksigen. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.